Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan beramal soleh. Mudah-mudahan amal soleh yang telah kita kerjakan maupun yang sedang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab tafsir ayat-ayat ahkam yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan terkait dengan hukum khamr dan judi ya. Ya, sekarang insyaallah kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab ke-14 ya, menikahi perempuan musyrik ya. Ini terkait dengan nikah Pak ya. Dan terkait dengan hukum menikahi perempuan musyrik ini nanti kita akan bacakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221 ya. Yang bawa Al-Quran bisa dibuka nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min. Wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Ya, satu ayat saja Pak ya. Tapi ini insya Allah penting Pak ya, penting. Apalagi di Indonesia ini sering gitu ya, sering ada perdebatan tentang hukum nikah beda agama, benar gak? Ya, jadi jamaah Masjid Al-Hidayah harus ya sudah lewat lah masalah itu ya. Artinya tidak ada masalah lagi tentang apa hukum nikah beda agama. Cuma nanti kita harus tahu, karena memang agama itu banyak gitu. Ada agama samawi, ya ada ya penganut paganisme misalnya, atau orang musyrik secara umum. Maka apakah secara umum memang nggak boleh nikah beda agama, atau ada yang boleh, ada yang tidak? Nah, nanti kita akan lihat kesimpulannya setelah membahas firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 ini. Ya, mudah-mudahan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita Pak ya. Nah, mari kita lihat ya tafsir dari ayat yang kita sudah bacakan. Yang pertama, wala tankihul musyrikat ya, wala tankihul musyrikat. Artinya apa?
janganlah kamu menikahi perempuan penganut paganisme. Jadi musyrikat itu ya penganut paganisme. Perempuan musyrik adalah perempuan yang menyembah berhala dan tidak menganut agama samawi apapun. Jadi orang-orang musyrik itu, perempuan musyrik itu tidak menganut agama samawi apapun. Jadi agama itu kan ada yang samawi, artinya apa? Agama yang diturunkan dari langit. Makanya ada kitab samawi, ada kitab wad'i namanya. Jadi kitab samawi itu kitab yang diturunkan dari langit, dari Allah Ta'ala. Ya. Nah, sedangkan kitab wad'i ya itu namanya kitab buatan manusia. Nah, agama juga begitu. Agama yang kitab yang diturunkan dari langit berarti agama samawi. Berarti agama yang kitabnya dibuat berarti agama buatan juga gitu. Nah, perempuan musyrik adalah perempuan penyembah berhala yang tidak menganut agama samawi apapun gitu. Nah, apa agama samawi yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin? Nah, di antaranya adalah Yahudi. Ya, habis itu Nasoro. Ya, disebutlah mereka dengan ahlu kitab namanya. Ya, ahlu kitab berarti apa? Orang yang diturunkan kepada mereka kitab gitu. Nah, bahkan sebagian ulama memasukkan juga kaum muslimin itu kita ya sebagai ahlu kitab juga. Kenapa, Pak? Karena memang kita juga diturunkan kitab dari langit. Nah, yaitu Al-Qur'an. Maka sebagian ulama menyebutkan kitab pun ahlu kitab. Ya. Walaupun memang ya secara jumhur ulama menyebutkan ahlu kitab itu adalah Yahudi dan Nasoro saja, ya. Jadi intinya perempuan musyrikat itu adalah perempuan yang penyembah berhala dan tidak menganut agama samawi apapun. Ya, kalau di Indonesia siapa kira-kira mereka, Pak? Kalau di Indonesia semua musyrikat ya atau ada yang menganut agama samawi sekarang gitu. Selain umat Nabi Muhammad, selain Muslim gitu, ada nggak, Pak? Nggak ada. Apa contoh agama samawi yang ada di Indonesia hari ini? Ya yang masih terkait dengan Yahudi dan Nasoro. Ya, Nasoro berarti sekarang seperti Kristen kan begitu kan? Ya. Tapi kalau Hindu, Buddha, apa lagi itu? Konghucu, apa lagi? Ada yang lain nggak? Nah, itu semua tidak terkait dengan agama samawi. Jadi mereka adalah agama wad'i, agama buatan namanya, penganut paganisme. Nah, semua wanita-wanitanya berarti apa? Disebut dengan musyrikat. Nah, jadi wanita Hindu musyrikat, wanita Buddha musyrikat, wanita Konghucu musyrikat. Ya. Nah, hukumnya apa? Wala tankihul musyrikat. Jangan kalian nikahi musyrikat, ya. Nah, kemudian apa, Pak? Ini serupa dengan laki-laki musyrik, ya. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya berlaku secara umum, meliputi perempuan-perempuan ahlu kitab juga, ya, karena ahlu kitab adalah kaum musyrik berdasarkan firman Allah yang akan kita bacakan. Jadi ada sebagian para ulama, tapi ini nggak banyak, sebagian, ya, khususnya kalau disebutkan oleh para ulama itu adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar namanya. Ya, jadi beliau itu memasukkan juga ya perempuan musyrikat itu ya ke dalamnya Yahudi dan Nasoro. Jadi kalau ada perempuan Yahudi, perempuan Nasoro atau Nasrani, mereka dianggap musyrikat juga gitu. Jadi nggak dibedakan antara ahlu kitab dan musyrikat. Kenapa? Karena menurut Ibnu Umar mereka semua musyrik gitu. Semua musyrik. Karena arti musyrik itu adalah apa arti musyrik, Pak? Arti musyrik itu yang menduakan atau menyekutukan Allah.
Makanya kata Ibnu Umar itu, aku tidak melihat orang yang paling musyrik itu ya dari orang yang mengatakan Isa itu sebagai Tuhan atau manusia sebagai Tuhan. Karena kalau mengatakan Isa sebagai Tuhan berarti mengatakan ada Tuhan selain Allah. Berarti kan musyrik namanya. Nah, Ibnu Umar menyimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat 30 dan 31. Di mana di situ Allah berfirman, "Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun." Dan di ayat selanjutnya ayat 31 Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yusyrikun. Nah, ini jadi kesimpulannya sebenarnya di akhir ayatnya itu. Ya, ada kalimat subhanahu amma yusyrikun gitu ya. Tapi kita bacakan artinya apa ya secara umum apa yang kita bacakan tadi. Nah, di dalam surat Taubah ayat 30 dan 31 Allah berfirman yang artinya orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah ya, Uzair itu putra Allah kata Yahudi. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknat Allah mereka. Bagaimana mereka bisa sampai berpaling ya? Mereka menjadikan orang-orang alimnya ya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, kan ada kalimat terakhir kan? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Artinya apa? Mereka semua itu menyekutukan Allah. Yang mengatakan Uzair putra Allah berarti menyekutukan Allah. Yang mengatakan Isa putra Maryam adalah anak Allah atau Tuhan adalah menyekutukan Allah. Maka disimpulkanlah oleh siapa tadi? Oleh Abdullah bin Umar ya, bin Umar bin Khattab, bahwa orang-orang ahlu kitab itu juga masuk ke dalam kategori musyrik gitu. Makanya menurut Ibnu Umar tidak boleh juga menikahi perempuan ahlu kitab, baik itu Yahudi maupun Nasoro. Tapi ini pendapat Ibnu Umar ya. Bapak boleh nggak setuju tentunya ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia kira-kira yang berlaku yang mana Pak? Yang berlaku apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar kayaknya ya. Karena di Indonesia haram mutlak ya, nikah beda agama, tidak dibedakan antara ahlu kitab dan musyrikin ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ya secara sebab turun ayat ini kita jelaskan sedikit ya. Jadi sebab turun ayat ini khususnya surat Al-Baqarah ayat 221, kalau bahasa Arab ya asbabun nuzul ya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama ya. Yang pertama adalah diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dialami ya oleh seorang sahabat yang bernama Marsad ya bin Abi Mursad Al-Ghanawi, yang pernah membawa sejumlah tawanan dari Mekah ke Madinah. Sedangkan di masa jahiliyah ia memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Anak ya. Jadi Marsad ini punya hubungan di masa jahiliyah di Mekah gitu, sebelum hijrah gitu ya, dengan seorang perempuan musyrikah yang bernama Anak.
Lalu wanita itu mengunjungi ya Marsad dan bertanya, ya. Nah, ini ada kisahnya, memang tidak disebutkan di sini. Jadi kisahnya ketika Marsad ini kembali ke Mekah untuk ambil tawanan gitu, untuk dibawa ke Madinah. Jadi pulang sebentar ke Mekah gitu. Ya. Nah, ketika pulang sebentar ke Mekah, bukan pulang untuk main-main, untuk tugas mengambil tawanan gitu. Maka kemudian ketemulah dengan si wanita tadi gitu. Wanita yang pernah punya hubungan di masa jahiliyah gitu. Maka dia pun bertanya, ya, anak ini, artinya perempuan ini bertanya, "Bukankah engkau wahai Marsad belum menikah?" gitu kan. Artinya kalau belum menikah masih punya kesempatan kan? Ya. Maka dia pun menjawab, "Sayang, Islam telah menghalangi di antara kita." Ya, karena Marsad sudah menjadi muslim sedangkan anak masih musyrikah. Islam telah menghalangi di antara kita. Lalu wanita itu bertanya lagi, "Bukankah engkau bermaksud mengawiniku?" Karena dulu Marsad ini pingin ngawini anak. "Bukankah engkau bermaksud mengawiniku?" Dia pun menjawab, "Benar, aku memang ingin mengawinimu, tetapi aku akan menghadap lagi kepada Rasulullah. Aku akan bertanya kepada Rasulullah untuk meminta izin kepadanya biar aku bisa mengawinimu." Maka kemudian apa? Disebutkan oleh para ulama, itu sebab turun ayat 221 dalam surat Al-Baqarah. Dan Allah di situ mengatakan apa? "Wala tankihul musyrikat." Berarti apa? Larangan menikahi si anak tadi. Jadi nggak boleh. Karena apa? Karena si anak ini adalah perempuan musyrikat. Ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Abdullah bin Rawahah. Seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Rawahah ini, di mana ia pernah mempunyai hamba sahaya perempuan berkulit hitam. Nah, ketika ia marah kepada hamba sahaya yang berkulit hitam itu, ya, maka ia pun memukulnya. Jadi Abdullah bin Rawahah memukul hamba sahayanya yang perempuan yang berkulit hitam itu. Kemudian setelah itu dia merasa tidak enak, artinya menyesal. Lalu dia pun, ya, Abdullah bin Rawahah ini menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan kepada Rasulullah apa yang ia alami dengan wanita tadi. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada siapa? Ya, kepada Abdullah bin Rawahah. Tentang siapa? Tentang ihwal, tentang keadaan wanita yang dipukul itu. Ya, tentang budak atau wanita kulit hitam yang dipukul oleh dia tadi. Maka Abdullah bin Rawahah menjawab, dia itu berpuasa. Artinya keadaannya perempuan yang berpuasa, perempuan yang sholat, perempuan yang memperbagus wudunya dan mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, artinya mengatakan kepada Abdullah bin Rawahah, "Wahai Abdullah, dia adalah mukminah." Jadi walaupun hitam, gitu kan, walaupun budak, karena dia ucapkan kalimat dua syahadatin, dan kemudian dia sholat, dia wudu, dia berpuasa, berarti apa? Dia mukminah. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah ketika mendengar Rasulullah mengatakan bahwa perempuan itu mukminah, ya, artinya orang perempuan mukmin, "Demi zat yang mengutusmu wahai Rasulullah, aku akan memerdekakan dia dan akan menikahinya." Akan dimerdekakan dan akan dinikahinya. Lalu ia pun menikahinya, ya. Maka orang-orang kemudian apa, Pak? Yang ada di sekitar Abdullah bin Rawahah memperolok-olok. Artinya apa? Menghina Abdullah bin Rawahah. Apa kata mereka? Abdullah, ya, menikahi wanita budak perempuan, ya, sedangkan mereka senang menikahi perempuan-perempuan musyrikah karena menyukai ketinggian keturunan mereka, ya. Maka kemudian turunlah firman Allah yang kita bacakan tadi, "Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatu walau a'jabatkum." Jadi perempuan budak yang mukminah
itu lebih baik, ya, dari apa? Dari orang musyrikah, ya, arti perempuan, ya, orang mukminah lebih baik, artinya perempuan mukminah lebih baik walaupun budak daripada musyrikat, walaupun itu membuatmu menarik hatimu, walau a'jabatkum, walau menarik hatimu, gitu, ya. Jadi ini adalah dua sebab turun, ya, ayat 221 yang terkait dengan haramnya menikahi wanita musyrikat. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita lihat tafsir, ya, secara ringkas. Pertama, ada kalimat nikah, wala tankihu. Apa maksud nikah di situ? Maksud nikah di situ adalah akad yang membolehkan untuk bersetubuh, gitu. Jadi sama seperti kita nikah lah. Artinya apa? Ketika Allah larang nikah di situ, berarti apa? Melarang kita buat akad yang dengan akad itu kita boleh bersetubuh dengan wanita tersebut. Jadi nggak boleh buat akad pernikahan dengan orang yang disebut dengan wanita musyrik, nggak boleh. Nah, kedua, tentang firman Allah yang kita katakan tadi, ya, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Lebih baik daripada perempuan musyrikin meskipun menarik hatimu. Artinya apa? Budak perempuan lebih baik dari, ya, perempuan musyrikin walaupun perempuan musyrikin itu menarik hatimu. Jadi mengandung isyarat halus di situ, Pak. Ini menarik nih, Pak, ya. Apa isyarat halusnya? Disebutkan bahwa yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh ialah apa? Ialah akhlak dan agama. Ya. Jadi ketika Allah katakan wala ammatum mu'minatun, ya, khairum min musyrikati walau a'jabatkum, itu ada isyarat di situ. Ya, kan Allah katakan kan budak perempuan, ya, budak perempuan itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun menarik hatimu, cantik, hartanya banyak dan lain sebagainya. Itu lebih baik. Artinya apa? Lebih baik budak yang mukmin, gitu. Budak yang mukminah. Itu ada isyarat halusnya di situ. Apa isyaratnya, Pak? Kalau memilih jodoh itu harus mengutamakan apa? Mengutamakan agama, ya, dan akhlak, gitu. Ya, kalau kita hari ini kan milihnya kayaknya bukan itu dulu, ya. Menarik dulu, gitu kan. Menarik dulu, makanya banyak yang stres setelah itu, Pak. Ya, karena yang dipilih adalah menarik, gitu, ya. Dan itu sesuai dengan apa sabda Nabi Muhammad SAW, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan di sini apa? La tankihun nisa li husnihinna. Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan karena kecantikannya. Fa'asa husnuhunna ayyurdiyahunna, ya. Bisa jadi kata Rasulullah SAW di sini apa? Ya, kecantikan mereka itu justru membinasakan mereka. Ya, jadi berapa banyak hari ini gara-gara cantik justru apa, Pak? Justru, ya, bukan diri mereka saja jadi binasa, tapi kita juga dibinasakan gara-gara kecantikan mereka, ya, Pak, ya. Benar enggak? Dan kemudian kata Rasulullah apa? Wala tankihuhunna ala amwalihinna fa'asa amwaluhunna an tughiyahunna. Masya-Allah. Ya, janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan karena hartanya. Karena bisa jadi hartanya malah membuat mereka menyimpang. Nah, katanya. Ada ibu-ibu enggak di sini? Lah, ibu-ibu semakin banyak duit biasanya semakin gimana? Semakin taat atau semakin banyak tingkah? Gimana, Pak? Hah? Jadi kata Rasulullah, ada orang-orang yang dengan harta, wanita-wanita yang dengan harta apa, Pak? Jadi menyimpang, gitu. Ya, walaupun memang nanti ada hadis secara umum yang sering kita dengar kan, nikahilah wanita karena 4 perkara kan. Yang pertama, karena cantiknya, karena keturunannya, karena apalagi yang ketiga? Karena hartanya, dan yang keempat baru karena agamanya. Ini umum, hadis umum, gitu. Artinya apa? Kalau nggak dapat 4-4-nya, kalau ini kan ada cantik,
keturunan baik, habis itu berharta, artinya kaya, habis itu beragama. Kalau empat-empat ada, bagus, karena agamanya ada kan. Tapi kalau misalnya pilihannya yang nggak ada empat-empatnya, berarti apa? Kamu jangan nikah karena kecantikannya, jangan nikah karena hartanya. Karena kecantikan bisa membinasakan, karena harta bisa menyimpang. Tetapi apa kata Rasulullah di sini? Wankihuhunna 'alad din, kata Rasulullah. Nikahlah karena agama. Fala amatun sauda kharma dzatud din, masyaallah, afdol, kata Rasulullah. Jadi nikahilah karena agama. Sungguh seorang hamba yang hitam lagi bodoh, sauda kharma gitu. Hitam bodoh lagi. Ya. Kalau dia beragama itu lebih mulia. Artinya apa? Dia sholat, dia puasa, gitu kan? Dia syahadatin, gitu. Itu lebih baik. Untuk apa banyak harta, Pak ya? Cantik, sholat jam berapa, Pak? Jam 8 nanti misalnya. Ini sekarang masih tidur gitu. Cantik tapi jam segini masih tidur. Gimana, Pak? Musibah itu apa enggak, Pak? Hah? Tapi enggak lah, insya Allah, Pak ya. Istri-istri kita enggak, Pak ya. Sudah bangun sebelum kita bangun, Pak ya. Bahkan bapaknya dibangunin oleh ibunya, Pak ya. Insya Allah. Tapi untuk anak-anak kita lah, Pak ya. Nanti kalau ada ya anak kita cari pasangan gitu kan, maka sampaikan kepada anak-anak kita, janganlah kamu cari cantik doang gitu. Cantik itu ya apa, Pak? Ya mungkin kita sudah merasakan, Pak ya. Yang sudah 10 tahun, yang sudah 12 tahun, ternyata ada yang lain yang lebih cantik gitu, Pak ya. Artinya bisa memudar gitu kan. Yang dulu banyak duit misalnya kan, ternyata kadang-kadang turun, kadang-kadang nambah juga gitu kan. Artinya apa? Sesuatu yang tidak pasti ya. Tetapi kalau agama itu ya yang biasa aja bisa tambah cantik, Pak. Yang hartanya biasa saja lebih apa? Lebih lapang rezekinya. Karena apa? Hidupnya menjadi bahagia gitu karena agama. Jadi itu yang harus disampaikan kepada anak-anak kita, Pak ya. Jangan sampai mendahulukan apa, Pak? Mendahulukan kecantikan dan harta. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan hukum, Pak ya. Ini penting, Pak ya, ini hukum. Apakah menikahi ahlu kitab haram atau boleh? Nah, ini kita bahas hukum asal, Pak. Kita tinggalkan dulu hukum kompilasi yang ada di Indonesia. Nah, kan hukum kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia itu kan haram mutlak kan gitu ya. Nah, kita tinggalkan dulu, Pak. Kita tinggalkan dulu. Nah, kita kembali dulu ke hukum apa, Pak? Hukum asal gitu, hukum asal, sehingga apa? Kita menjadi clear dalam masalah ini. Nah, firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrik ya sehingga mereka beriman, ya seperti disebut tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 221, menunjukkan apa? Haramnya mengawini perempuan-perempuan majusi dan penyembah berhala. Ya. Adapun perempuan-perempuan ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, maka boleh dinikahi. Nah, ini hukum dasarnya, Pak. Ya, jadi yang nggak boleh siapa? Perempuan majusi dan penyembah berhala. Artinya penganut paganisme. Sedangkan penganut agama samawi, Yahudi dan Nasara, maka boleh dinikahi. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 5 ini nanti menjelaskan tentang bolehnya menikahi ahlu kitab. Allah katakan, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, kata Allah. Jadi makanan to'am makanan ahlu kitab, artinya makanan Yahudi dan Nasara, sembelihan Yahudi dan sembelihan Nasara itu halal untuk kalian, kata Allah.
Jadi bapak kalau ada orang Yahudi, ya misalnya bapak lagi perang nanti di Palestina, Pak ya, kan perangnya sama Yahudi kan, ya Pak ya. Nah, nanti mereka nyembelih sapi, bapak boleh makan Pak, ya. Jangan takut, wah ini sembelihan orang Yahudi nih nggak boleh dimakan, nggak boleh, itu halal. Ya, atau ada orang Nasoro, ya di mana misalnya di Eropa, apalagi di Italia misalnya, banyak orang Nasoro kan, mereka sembelih sapi, halal dimakan, nah, nggak apa-apa makan. Ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, ya, karena ada kisah itu, ada kisah ustadz ya, ustadz yang ya saya tahu lah, beliau menyampaikan. Jadi ada gurunya melakukan penerbangan gitu dari sebuah negara ke Israel gitu, naik maskapai ya Israel. Nah di dalam pesawat maskapai Israel itu membagi makanan, Pak, dan mereka membuat dua versi gitu, versi makanan untuk orang Yahudi dan versi makanan untuk non Yahudi. Nah, gurunya ini kan sedang melakukan penelitian gitu, maka terbang ke Israel itu kan. Jadi ketika ditawarkan makanan oleh pramugari itu, maka dia apa Pak? Dia nggak mau makan Yahudi. Aku bukan Yahudi. Dan kemudian datanglah makanan itu Pak, datang dibawa pramugari Pak ya. Dan di sampingnya kan pesawat kan biasanya pangku bukan sendiri kan. Di sampingnya dapat makanan Yahudi. Dibuka sama dia, Masya Allah, pas dibuka punya dia, kok beda gitu. Artinya makanan Yahudi lebih menggoda gitu, lebih enak, lebih bagus ininya, tatanannya. Ya, menyesallah dia Pak, menyesal dia, nggak mesen makanan Yahudi. Maka pas balik lagi dari Israel ke negara asalnya, dia kemudian apa Pak? Dia kemudian pas ditanya pramugari, makanan apa? Makanan Yahudi katanya gitu. Makanan Yahudi. Kenapa? Karena mereka ternyata dalam menservis ya sesama mereka itu luar biasa Pak. Makanannya benar-benar apa Pak? Benar-benar ya kalau bahasa kita mungkin memenuhi 4 sehat 5 sempurna gitu. Dan memang ya dari informasi yang sampai kepada kita, ya di antara keistimewaan mereka itu dalam masalah makanan itu dahsyat Pak. Sampai kepala ikan nggak mau dimakan gitu kan. Itu kan dari Yahudi kan. Cuma jangan pula kita nanti kepala ikan dibuang gitu, kasihan Pak ya. Apalagi di Indonesia kepala kakap paling mahal gitu kan. Tapi kalau orang Yahudi dibuang. Nah ini bedanya. Nah, bedanya di situ Pak. Ya. Waktu saya di Mesir juga begitu ya. Waktu saya di Mesir itu, karena Mesir itu kan memang ya dengan Yahudi deket-deket lah gitu kan. Jadi dulu ketika saya ke Mesir, di Mesir itu Pak, ketika saya ke pasar di Mesir itu, pasar ikan Pak, itu kepala ikan segede-gede ini ditumpuk kayak sampah Pak. Artinya nggak dijual, nggak ada yang beli. Akhirnya wah enak ini, kita mahasiswa kan, mahasiswa udah nggak punya duit banyak kan, ngelihat ikan peluang bisnis yang pertama gitu kan. Yang kedua Pak, ya memang tadi ini peluang hemat nih, peluang hemat. Kita beli sekarung kepalanya Pak gitu. Yang tadinya mereka nggak jual, dikasih, udah ambil katanya. Di kulkas kita penuh dengan kepala ikan Pak. Dibikinlah sup kepala ikan Pak ya. Tapi belakangan karena banyak yang minta, akhirnya apa Pak? Akhirnya dijual sama mereka. Walaupun memang ya nggak mahal-mahal juga Pak, masih inilah. Kalau di Indonesia kan Masya Allah, satu kepala kakap kayaknya lebih mahal sama dari badannya Pak ya. Itu bedanya Pak ya. Tapi Masya Allah, makanya kata Allah Ta'ala, makanan ya, makanan orang Yahudi itu, makanan orang Nasoro halal untuk kalian. Begitu juga makanan kita halal untuk mereka. Dan kemudian apa? Perempuan wal muhsanatu artinya apa? Perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan mereka. Artinya bukan perempuan pelacur. Ya, itu halal untuk kalian. Sama seperti halal orang-orang mukmin untuk kita. Artinya mukminah untuk kita, perempuan mukminah untuk kita.
Itu kata Allah di situ. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Ya. Berarti apa? Hukum asalnya menikahi wanita Yahudi dan wanita Nasara boleh. Apalagi sekarang yang lagi perang antara Gaza, Palestina dan pasukan Israel itu, dan ternyata banyak juga pasukannya perempuan, Pak. Boleh itu ditangkap, Pak. Ditangkap habis itu dinikahi, Pak. Boleh. Benar nggak? Ya. Boleh nggak, Pak? Boleh. Artinya apa? Pokoknya muhsanatu minal ladzina utul kitab boleh dinikahi. Boleh dinikahi. Itu hukum asalnya. Dan itu adalah pendapat mayoritas ulama. Itu pendapat mayoritas ulama. Kecuali siapa tadi? Kecuali Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Mayoritas ulama, mazhab 4, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad, boleh menikahi ahlu kitab, perempuan ahlu kitab. Ya, tapi kalau anak kita nggak boleh dinikahi dengan mereka. Kita yang boleh menikahi perempuan mereka. Keren nggak orang Islam, Pak? Keren nggak orang Islam, Pak? Orang Islam bisa menikahi anak mereka, tapi mereka nggak bisa menikahi anak kita. Masya Allah, mantap nggak? Berarti Islam di mana itu? Di atas apa di bawah? Di atas. Makanya harusnya di Indonesia itu harus diberlakukan hukum yang begitu, Pak. Kalau sekarang kayaknya nggak ada beda, Pak ya? Nggak ada beda. Nggak ada nggak ada bentuk ketinggian itu nggak ada gitu. Ya, makanya saya termasuk ngeritik apa namanya, Pak? Ngeritik keputusan ya mengharamkan secara mutlak menikah dengan orang perempuan yang beda agama gitu. Kalau orang musyrikin oke lah, karena memang dalilnya ada kan. Tapi kalau ahlu kitab ya itu perlu apa, Pak? Perlu pandangan lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalil, ini penting, Pak, biar menguatkan, Pak ya, menguatkan kita. Kenapa jumhur ulama, kenapa mazhab 4 ya membolehkan itu kenapa? Ya, selain karena tadi di dalam surat Al-Maidah ayat 5 Allah bolehkan. Ya, yang kedua apa? Kita lihat dalil-dalilnya secara rinci, disebutkan oleh mayoritas jumhur ulama bahwa lafadz musyrikat, ya, lafadz musyrikat di dalam Al-Qur'an tidak mencakup ahlu kitab. Ya. Karena Allah berfirman, ya, misalnya di dalam surat Al-Baqarah, nanti bisa dibuka ya, surat Al-Baqarah ayat 105, ketika Allah menyebutkan orang-orang kafir dari ahlu kitab dan juga orang-orang kafir dari kalangan musyrik, ya, Allah Ta'ala tidak menggabungkan gitu. Artinya tidak menyebutkan dengan satu kata gitu. Tetapi apa? Menyebutkan musyrikat dan juga menyebutkan apa? Ahlu kitab. Coba dibuka nanti. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 105. Ketika disebutkan berbeda, berarti apa? Menunjukkan punya dua kategori gitu. Makanya disebutkan oleh mayoritas para ulama, musyrikat itu tidak mencakup ahlu kitab gitu. Itu dalil yang pertama, ya. Ketemu, Pak, surat Al-Baqarah ayat 105. Kalau artinya orang-orang kafir dari ahlu kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan. Ada nggak? Ya, fa'in apa? Bahasa Arabnya gimana? Bukan. Coba baca ayat 105 surat Al-Baqarah. Bukan, ayat 105. Ma yawaddul ladzina kafaru, ya, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin, kan? Min ahli kitab walal musyrikin. Jadi ada wow di situ, wow atof namanya. Ya, wow atof berarti apa?
ya ada perbedaan. Yang satu ahlu kitab, yang satu ya musyrikat. Jadi ada beda. Nah, siapa musyrikat? Yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, siapa ahlu kitab? Yang sudah kita jelas yang pertama. Yang kedua, mereka berpegangan pada riwayat dari ulama salaf, ya. Jadi ulama salaf terdahulu, gitu ya. Jadi memang ulama salaf pasti ulama terdahulu, gitu ya. Ulama yang duluan lah, gitu ya. Seperti Imam Syafi'i belakangnya ke belakangnya, Imam Ahmad ke belakangnya, Imam Malik, ya. Itu semua ulama salaf. Nah, mereka berpegangan pada riwayat dari ulama salaf yang membolehkan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab, ya. Qatadah berkata dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa yang dimaksud al-musyrikat ialah musyrikatul Arab, perempuan-perempuan musyrikat Arab yang tidak mempunyai kitab samawi. Nah, kita yang sudah jelaskan tadi lah, Pak, ya. Intinya musyrikat itu yang enggak punya kitab yang diturunkan dari langit. Dari Hammad, ia pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Ibrahim tentang menikahi perempuan Yahudi dan Nasara. Ia menjawab, boleh saja. Lalu aku bertanya lagi, tidakkah Allah berfirman, janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrikah? Kemudian ia menjawab, itu yang dimaksud perempuan Majusi dan penyembah berhala, ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Taib, dalil yang ketiga dari jumhur apa, Pak? Ya, membolehkan nikah wanita ahlu kitab. Mereka beralasan, ya, bahwa ayat dalam surat Al-Baqarah ini tidak menasakh ayat dalam surah Al-Maidah. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Maksudnya ada sebagian ulama, ya. Ada sebagian ulama khususnya adalah Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah, gitu. Jadi Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah ini mereka, ya, sama pendapatnya seperti Ibnu Umar, mengharamkan nikah, ya, wanita ahlu kitab, ya. Kenapa? Di antara alasan mereka adalah, ya, surat Al-Maidah ayat 5 itu hukumnya sudah diganti, gitu. Sudah diganti, artinya sudah dihapus. Kan surat Al-Maidah ayat 5 tadi kan boleh, kan? Wal muhsanat, ya, minal ladzina utul kitab. Artinya apa? Perempuan yang menjaga kehormatan dari ahlu kitab. Berarti boleh, kan? Nah, kata Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah itu, surat Al-Maidah itu sudah dinasakh, gitu, sudah dihapus hukumnya oleh surat Al-Baqarah ayat 221. Nah, dijawab oleh jumhur ulama, ya, dijawab oleh jumhur ulama bahwa ayat dalam surah Al-Baqarah ini tidak menasakh ayat, ya, dalam surah Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah ayat 221 itu tidak menasakh, artinya tidak menghapus yang ada dalam ayat 5 di surat Al-Maidah. Karena pada dasarnya surat Al-Baqarah ayat 221 itu turun di awal-awal Nabi Muhammad di Madinah. Sedangkan ayat 5 dalam surat Al-Maidah itu turun di akhir-akhir Rasulullah di Madinah. Nah, secara ilmu, ya, apa namanya, yang terkait dengan nasakh mansukh itu nggak mungkin yang belakangan dihapus oleh yang duluan, gitu. Kalau kaidah ilmu nasakh mansukh itu apa? Yang duluan dihapus oleh yang belakangan. Nah, kalau kata Syiah tadi, masa yang belakangan ngapus masa yang di belakang dihapus oleh yang duluan. Nah, ini nggak mungkin nih, gitu. Maka kata para ulama, artinya jumhur ulama, ya, surat Al-Baqarah tidak menasakh, artinya surat Al-Baqarah ayat 221 tidak menghapus, ya, surat manapun. Artinya apa? Tidak menghapus surat Al-Maidah ayat 5. Artinya apa? Surat Al-Maidah ayat 5 hukumnya masih berlaku, gitu, ya, masih boleh, gitu, masih boleh. Taib, yang keempat, ya, diriwayatkan juga bahwa Hudzaifah pernah menikahi seorang perempuan Yahudi,
Jadi Hudzaifah ini sahabat Nabi pernah menikahi siapa? Menikahi perempuan Yahudi. Makanya saya katakan tadi, kalau ketemu perempuan Yahudi yang baik-baik, ajak nikah saja, Pak. Ya kan? Ya, nanti kan dia di bawah kita kan? Masya Allah. Cuma nanti ada konsekuensinya memang. Konsekuensinya dia nggak boleh dapat warisan kita gitu. Ya, beda dengan apa namanya? Kalau dia jadi mukminah gitu. Nanti dia dapat warisan dari kita. Kalau ini ya sekedar istri saja. Ya, nanti kalau kita meninggal, dia nggak dapat apa-apa dari kita gitu. Makanya nanti setelah kita nikah kita bilang sama dia, rugi juga kamu kalau kamu tetap bertahan dengan agama Yahudimu, kalau kamu tetap bertahan dengan agama Nasranimu. Nanti kalau aku mati, kamu nggak dapat apa-apa, gitu kan? Akhirnya apa? Mungkin gara-gara itu dia jadi masuk Islam, bisa jadi kan? Oh, kalau begitu aku masuk aja deh ke agama kamu, gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau kamu mati atau kamu meninggal, aku dapat jatah juga, gitu kan? Nah, itu diantara konsekuensinya, Pak ya. Nah, Hudzaifah pernah menikahi seorang perempuan Yahudi. Kemudian Umar mengirim surat artinya kepada Hudzaifah agar Hudzaifah menceraikannya. Ya, jadi Umar sebagai pemimpin nggak setuju lah gitu, ya. Lalu Hudzaifah membalas surat Umar seraya berkata, apakah engkau wahai Umar mengira bahwa mengawininya itu haram, lalu engkau menyuruhku melepaskannya? Jadi Hudzaifah nanya kepada Umar, apakah ente kira menikahi wanita Yahudi itu haram, sehingga engkau menyuruhku untuk melepaskannya? Apa jawaban Umar? Aku tidak menganggap haram, kata Umar. Tetapi aku khawatir, kata Umar, engkau mengawini perempuan pelacur dari kalangan mereka. Nah, jadi Umar tidak mengatakan haram, tetapi apa? Khawatir. Nah, di Indonesia saat ini nih, para ulama mengharamkan nikah beda agama secara mutlak. Saya yakinnya bukan karena merubah hukum yang ada di dalam kitabullah ini, tapi saya rasa karena khawatir, gitu. Benar gak? Saya rasa karena khawatir, ya. Kalau karena khawatir, maka masih selamat gitu. Tapi kalau bukan karena khawatir, karena memang ya nggak setuju aja, boleh, nggak setuju gitu, nggak benar itu, masa boleh? Ya gitu kan? Nah, itu hati-hati, itu bisa termasuk orang yang merubah apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasul gitu. Ya, tapi kalau khawatir saja, khawatir nanti dapatnya bukan yang terhormat, pelacur gitu, atau nanti gara-gara nikah dengan dia jadi apa, Pak? Kamu jadi murtad gitu. Ya, wah berarti laki-laki lemah itu, Pak ya. Masa kalah sama istri kan gitu ya. Tapi bisa kan, karena cantiknya mau ditinggal gimana gitu, akhirnya udahlah aku ikut saja gitu. Nah, kalau karena khawatir masih boleh gitu, masih boleh. Tapi perlu juga ditanyakan sama alim-alim kita, ketika membuat larangan mutlak itu karena khawatir atau karena merubah hukum yang ada dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Apa yang terjadi antara Hudzaifah dan Umar tadi menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Umar itu sifatnya hanya bentuk kehati-hatian. Tidak berarti ia beranggapan bahwa menikahi perempuan ahlu kitab hukumnya haram, ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, dalil terakhirnya apa nih? Mereka juga bersandar, ahlu sunnah jumhur ulama bersandar dengan hadis yang diriwayatkan Abdurrahman bin Auf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang Majusi. Apa kata Rasulullah tentang orang Majusi? Sunnu bihim sunnata ahli kitab, ghairi nakihi nisaihim wala akili dzabaihim, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya tentang orang Majusi, perlakukanlah mereka itu sebagaimana kamu memperlakukan ahli kitab.
Hanya yang tidak boleh adalah mengawini perempuan-perempuan mereka dan makan sembelihan mereka. Nah, jadi di sini mengakitkan kan? Artinya apa? Perempuan ahlu kitab beda gitu. Kalau perempuan majusi ya nggak boleh gitu. Ya, dan nanti ini banyak konsekuensi hadis ini, Pak. Hadis ini memperlakukan Yahudi, memperlakukan majusi seperti Yahudi dan Nasara, kecuali dalam masalah menikahi putri-putri mereka atau perempuan mereka, dan kecuali satu lagi adalah memakan sembelihan mereka. Ini ada konsekuensi nanti. Di antaranya apa? Konsekuensi nanti ketika masalah jizyah misalnya. Makanya mengambil jizyah itu ya kalau dari musyrikin kan, ya. Kalau dari musyrikin itu kan sebenarnya tidak diterima, Pak. Makanya kenapa alasan ya sekarang di Jazirah Arab itu atau di wilayah yang pernah dikuasai oleh Islam dulu, Pak. Kan dulu hampir 2/3 dunia kan dikuasai oleh Islam kan, dunia ini. Itu daerah kekuasaan itu, coba lihat ada nggak orang-orang Yahudi, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang-orang Konghucu, ada nggak, Pak? Coba lihat, Pak. Ini konsekuensi dari hadis ini nih. Di Jazirah Arab sekarang ada nggak Hindu Buddha? Ada nggak Konghucu? Kenapa nggak ada, Pak? Kenapa? Gitu. Ya, kenapa misalnya pokoknya hampir semua daerah yang pernah dikuasai oleh wilayah Islam. Ya, Spanyol misalnya, Spanyol, Andalusia, ada nggak orang Hindu Buddha? Ya, kenapa nggak ada, Pak? Kenapa? Jadi dulu ya kan hadisnya kita diperintahkan untuk memperlakukan orang-orang majusi itu seperti memperlakukan ahlu kitab dalam segala masalah. Artinya apa? Termasuk jizyah. Jizyah diterima dari mereka. Tapi kalau orang-orang musyrik yang lain itu pilihannya dua dulu, Pak. Dua pilihannya. Kalau tidak masuk Islam, berarti apa? Mereka diperangi. Tapi kalau orang Yahudi boleh bayar jizyah. Makanya di Madinah ketika Rasulullah menjadi pemimpin, mereka hidup berdampingan dengan Rasulullah. Orang mukmin bayar pajak, orang Yahudi bayar jizyah. Begitu juga orang Nasrani. Orang Nasrani bisa hidup kan di bawah kepemimpinan Rasulullah. Orang Muslim bayar zakat, orang Nasrani bayar jizyah, diterima jizyahnya. Tapi orang musyrik itu pilihannya cuma dua dulu, Pak. Ya imma jadi orang Nasoro, imma jadi orang Muslim gitu kan, atau jadi apa namanya? Kalau Yahudi tadi kan berarti harus bayar jizyah kan? Kalau Nasoro harus bayar jizyah. Jadi imma jadi Muslim atau diperangi. Maka di wilayah kekuasaan Islam itu nggak ada orang musyrik, Pak, nggak ada musyrik. Dan di sini mengindikasikan apa, Pak? Mengindikasikan rasa-rasanya memang di wilayah kita, ya wilayah kita Nusantara ini belum sempat dikuasai secara apa, Pak? Ya secara penuh oleh kekhalifahan Islam. Nah, nanti ahli sejarah itulah yang apa, Pak? Yang membuktikannya kan? Ya, sampai nggak kekuasaan Umar bin Khattab ke sini? Sampai nggak kekuasaan siapa? Turki Utsmani sampai ke sini nggak? Sampai ke Jawa nggak? Sampai Aceh doang ya? Makanya di Aceh orang Hindu, orang Buddha itu ya hampir dibilang nggak ada, Pak. Hampir dibilang nggak ada. Tapi kalau di Thailand gitu kan, Thailand sempat nggak dikuasai? Nggak, ya kan? Habis itu apa lagi? Vietnam gitu kan? Apa lagi? Cina sempat dikuasai nggak? Nggak sempat juga kan? Artinya wilayah itu kan ada kan? Garis kan dulu kan? Nah itu kenapa ada musyrik di sebuah tempat dan nggak ada musyrik di tempat yang lain.
Tapi kalau orang-orang Majusi diperlakukan seperti apa? Seperti orang-orang Yahudi dan Nasoro, kecuali dalam masalah apa? Menikahi wanita-wanita mereka dan memakan sembelihan mereka. Jadi sembelihan orang Majusi nggak boleh, sembelihan orang musyrikin nggak boleh. Tapi kalau sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasoro, begitu juga menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasoro, itu dibolehkan. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka kalau seandainya mengawini perempuan-perempuan ahli kitab itu tidak boleh. Kalau memang tidak boleh, berarti apa, Pak? Tentu perkataan Rasulullah SAW itu tidak berarti sama sekali. Jadi kalau misalnya kita mengatakan mengawini perempuan ahli kitab itu nggak boleh, berarti ayat-ayatnya seolah-olah nggak ada gunanya. Perkataan Rasulullah tidak ada gunanya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diriwayatkan dari Umar bahwa ia pernah berkata, laki-laki muslim boleh menikahi perempuan Nasrani, dan sebaliknya laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi perempuan muslimah, ya. Adapun sikap Umar yang tidak menyukai Tolhah dan Huzaifah yang menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani adalah karena khawatir diikuti oleh orang-orang Islam lainnya, sehingga mereka akan menjauhi perempuan-perempuan muslimah, atau mungkin ada maksud-maksud lain, sehingga apa? Ia menyuruh Huzaifah, ya, untuk apa? Untuk melepaskannya, ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, dari sini ada yang kurang jelas nggak? Silahkan, Pak. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. asumsi agama samawi itu ada yang bilang bahwa saat ini yang disebut agama samawi itu tinggal agama Islam, karena kita Nasrani itu sudah berubah dari yang lama. Baik. Kemudian kalau kita boleh makan sembelihan Nasrani membeli babi juga. Gimana? Nasrani kan membeli babi juga sekarang. Iya. Ya, babinya jangan dimakan. Dimakan yang sapinya gitu ya. Baik, terkait dengan keberadaan Yahudi dan Nasoro sekarang gitu. Ya, atau apakah mereka masih dianggap sebagai pemeluk agama samawi gitu ya. Ya, ikhtilaf itu ada gitu kan. Ya, sebagian mengatakan, ya apalagi berangkat dari Ibnu Umar tadi kan. Ibnu Umar yang sudah memasukkan mereka ke golongan musyrik gitu. Artinya bukan ahlu kitab lagi kan. Tetapi apa, Pak? Tetapi realitanya jumhur ulama itu ya menyebutkan memang masih ada. Kalau alasannya mereka mereka sudah merubah isi kitab gitu kan, yang diturunkan oleh Allah, itu pun terjadi di saat Rasulullah dan para sahabatnya masih hidup, di saat ulama-ulama salaf mengeluarkan fatwa-fatwanya, kan gitu kan. Karena kan yang namanya Yahudi dan Nasara itu jauh kan sebelum Rasulullah kan, jauh. Ya, jadi ada berapa ratusan tahun sebelum Rasulullah itu sudah ada orang-orang Nasrani, sudah ada. Artinya apa? Mereka juga sudah merubah-rubah dari dulu gitu, sudah merubah-rubah dari dulu. Memang kerjaannya mereka merubah-rubah. Tapi oleh Rasulullah tetap dianggap sebagai apa? Nasoro, tetap dianggap sebagai Yahudi. Ya, itu yang pertama tuh. Yang kedua apa? Nanti bahkan kalau kita lihat hadis-hadis yang terkait dengan tanda-tanda kiamat gitu kan. Kan diantaranya apa? Nanti Nabi Isa akan diturunkan lagi, dan kemudian apa? Akan membuat orang-orang Nasoro itu semua apa, Pak? Semua masuk Islam. Nah, sampai kalimat yang akan terjadi nanti Rasulullah masih menggunakan kalimat Nasoro itu kan, orang-orang Nasrani kan. Artinya apa? Sampai nanti pun mereka masih dianggap sebagai apa? Sebagai Nasoro. Artinya hukum yang terkait dengan yang mereka di dalam Al-Quran itu masih berlaku.
Cuma jangan beranggapan bahwa ketika kita boleh menikahi mereka, hukum yang ada dalam Al-Quran masih berlaku untuk mereka, itu menunjukkan mereka ya seperti orang beriman. Tidak, mereka tetap kafir, mereka tetap masuk neraka gitu, kecuali yang mengimani Al-Quran dan ya Nabi Muhammad. Ya, bukan ke arah situ gitu. Tapi mengakui eksistensi namanya ya. Artinya apa? Mengakui mereka itu ketika perang kan, Armageddon itu kan, ketika perang antara antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi, kan disebutkan oleh Rasulullah, nanti pohon-pohon akan mengatakan hadza warai yahud, kan ini di belakangku Yahudi gitu. Dan itu kalimat siapa? Kalimat Rasulullah. Ini di belakang aku ada Yahudi. Faktuluhu, bunuh dia. Artinya apa? Sampai nanti pun, bukan hari ini Pak, sampai nanti pun Yahudi masih dianggap sebagai ya Yahudi. Maka hukumnya masih berlaku. Gitu. Ya cuma ya tadi kalau khawatir gitu kan, maka jangan gitu. Tapi hukum asalnya boleh. Apalagi kalau dibuat kebijakan Pak, keren itu, Masya Allah. Makanya nanti pemimpin ke depan nih, kalau benar-benar terjadi perubahan gitu ya, kalau benar-benar gitu kan, jadi diantaranya rubah juga masalah-masalah yang begitu Pak. Ya, Muslim, laki-laki Muslim boleh nikahi wanita Yahudi dan Nasoro, Masya Allah, dibuat kebijakan begitu. Sedangkan laki-laki non-muslim tidak boleh menikahi wanita-wanita muslim. Masya Allah Pak, keren gak Pak? Keren gak? Bapak-bapak yang sudah punya 2, tambah yang ketiga Nasoro 1 gitu kan. Masya Allah. Gimana Pak? Siap gak? Begini juga Ustaz. Gimana Pak? Saya dulu punya tetangga juga di sini ya. Iya. Itu menikah secara Muslim. Ya. Istrinya Nasoro. Ya. Tapi sampai dia meninggal, punya anak 3, teman saya ini meninggal, istrinya masih Nasoro. Dan nggak ada hubungan, itu urusan dia dengan Tuhannya. Nggak ada masalah itu. Nggak ada hukumnya katanya. Si suaminya ini selama dia Nasoro terus katanya haram karena dia berzina. Iya, itu yang mengatakan nikahnya haram. Tapi nikahnya kan boleh. Kalau dia memang Nasoro, boleh. Dan istrinya tetap dengan agamanya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau dia masuk Islam, bonus, dapat pahala kan? Gara-gara dia dapat hidayah. Tapi kalau tidak, ya biarin aja. Selama dia bukan musyrik. Dia nggak berdosa, enggak. Karena memang boleh gitu. Ya, cuma ya kalau kita menikahi jangan unsur hawa nafsu doang bagusnya kan? Karena unsur apa Pak? Karena unsur ingin menunjukkan bahwa Islam itu tinggi gitu. Sehingga apa? Wanita-wanita itu di bawah kendali kita. Tapi kalau kita belum bisa mengendalikan wanita, sebaiknya jangan Pak. Ya. Karena sebenarnya laki-laki itu yang mengendalikan Pak. Ini kalau sering dikendalikan wanita, susah Pak. Benar nggak? Ya. Jadi karena memang coba kita lihat ya, ini halaman terakhir kita bacakan ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa sedikit lah ya, 5 menit lagi insyaallah. Siapakah laki-laki musyrik yang haram dinikahkan perempuan-perempuan yang beriman? Ini penting. Firman Allah, janganlah kamu mengawinkan laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan mukminah. Ini tegas nih, sehingga mereka beriman. Dapat dipahami atas haramnya menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan mukminah. Ya, sedang yang dimaksud laki-laki musyrik itu siapa? Yang dimaksud laki-laki musyrik di sini adalah semua orang kafir. Semua orang kafir, ya, pemeluk agama non-Islam, termasuk penyembah berhala, Majusi, Yahudi, Nasrani, dan orang yang murtad dari Islam. Jadi kalau sudah murtad nggak boleh jadi istri anak kita lagi, Pak. Ente murtad, ya udah keluar. Kalau tinggal di rumah kita gitu. Tapi kalau dia tinggal di rumah sendiri, ya udah anak kita yang kita ambil, gitu kan?
Ya benar nggak Pak? Jangan pula dia tinggal di rumah sendiri, kita usir pula dia. Ya, itu kalau murtad. Artinya semua kafir kalau laki-laki nggak boleh menikah dengan anak-anak kita, putri-putri kita. Semuanya haram dikawinkan dengan perempuan muslimah karena Islam itu tinggi, Pak. Islam itu tinggi dan tidak dapat diatasi. Masya Allah. Makanya laki-laki itu kan di atas, Pak ya. Laki-laki itu ya lebih kuat dari perempuan. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tapi kalau an-nisa qawwamuna 'alal rijal, udah nggak usah, Pak. Nanti kita malah dibawa jadi kafir. Anak-anak kita malah dibawa jadi kafir. Ya. Maka laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Yahudi dan Nasrani, sedangkan laki-laki mereka tidak boleh mengawini perempuan muslimah. Ya, Allah yang maha tinggi lagi maha agung telah menjelaskan dalam firman-Nya, mereka itu mengajak ke neraka. Ya, artinya apa? Kalau kita nikahkan putra-putri kita dengan mereka, mereka pasti ngajak ke neraka. Ngajak ke neraka, ngajak jadi kafir gitu. Ya, dan putri kita nggak bisa kan karena dia perempuan, akhirnya apa? Ikut. Tapi kalau kita apa? Ya, Allah ngajak ke surga. Maka kita kalau nikahi mereka berarti apa? Kita ngajak mereka untuk ke surga. Kalaupun mereka nggak mau, ya udah, kita tetap di atas dia, kan gitu kan? Makanya kalau mereka tidak masuk Islam, tetap menjadi Kristen misalnya, tetap menjadi Nasoro, maka itu tidak menjadi dosa untuk kita. Ya. Nah, ada memang Pak, ya, kisah menarik gitu ya. Kisah menarik antara penulis kitab ini ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dan mahasiswanya gitu ya. Jadi mahasiswanya nanya gitu, atau menganggap orang-orang muslim itu fanatik gitu. Artinya apa? Menganggap benar sendiri gitu ya. Ya. Maka ditanya oleh dia, mengapa laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Nasrani, sedangkan laki-laki Nasrani tidak boleh mengawini perempuan muslimah. Ya, tujuannya itu tadi, untuk nyindir kan gitu kan. Seolah-olah ente benar sendiri kan gitu kan. Maka jawaban beliau apa? Singkat, kami kaum muslimin mengimani nabimu gitu. Kami kaum muslimin mengimani nabimu Isa dan kitabmu Injil. Maka jika kamu mengimani nabi kami dan kitab kami, tentu kami akan mengawinkan kamu dengan putri-putri kami. Menarik kan Pak ya? Kita boleh menikahi mereka. Kenapa? Memang kita mengimani nabi mereka. Nabi Isa kita imani, kitab Injil kita imani, Nabi Musa kita imani, kitab Taurat kita imani. Tapi mereka tidak. Berarti tak layak menikahi putri-putri kita. Ini kan logika Pak ya? Logika. Karena kalau misalkan terjadi pernikahan itu, kita tidak akan menyakiti perempuan Nasrani itu Pak. Nggak akan menyakiti. Kenapa? Kita memuji Taurat, kita memuji Injil kan? Kita memuji Nabi Musa, kita memuji Nabi Isa. Artinya apa? Tidak membuat perempuan Nasrani itu, tidak membuat perempuan Yahudi itu menjadi tersakiti kan? Coba kalau dia nikah dengan anak kita, putri kita, sedangkan dia tidak mengimani Nabi Muhammad, tidak mengimani Al-Quran, menyakiti nggak anak kita yang mengimani ya Al-Quran dan Nabi Muhammad? Menyakiti nggak Pak? Mungkin dia akan mengatakan Muhammad gini. Artinya apa? Ya dia ingkari kan? Sehingga apa? Menyakiti perempuan mukminah itu. Makanya itu diantara dalil akal gitu. Kenapa apa Pak? Kenapa orang muslim boleh menikahi wanita ahlu kitab? Orang muslim boleh menikahi wanita Yahudi atau Nasrani, sedangkan mereka tidak gitu. Dan di situ sekali lagi menunjukkan Islam itu tinggi. Siapa ya? Kalau benar-benar terjadi perubahan, nanti kita ajukan Pak ya. Kita ajukan, jangan lagi buat aturan nikah beda agama haram mutlak gitu. Haramnya untuk siapa? Untuk musyrikin. Tapi kalau untuk wanita Yahudi dan wanita Nasara, gimana? Boleh gitu. Sehingga apa? Bapak-bapak punya peluang gitu kan. Untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah satu apa misalnya Nasrani gitu kan. Karena kalau Yahudi nggak ada di Indonesia Pak ya.
ya Nasrani gitu Pak ya. Ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada lagi pertanyaan insyaallah ya. Ya. Yang kedua tadi kata antum apa tadi? Terkait dengan babi ya, kalau babi ya nggak boleh. Ya, yang bolehnya apa? Kalau mereka sembelih yang halal, itu beda lagi. Kalau babi ya hukum asal di agama Nasoro dan juga agama Yahudi, ya hukum asalnya juga nggak boleh gitu. Makanya kalau sudah makan babi berarti perempuan yang tidak terhormat namanya. Jadi kalau perempuan Nasoro makan babi, udah jangan nikahi karena tidak terhormat. Jadi kalau ada Nasoro wanitanya dia tahu babi haram gitu kan, pakaiannya terjaga, terhormat lah gitu kan. Nah, itu boleh nih nikahi, Pak. Kalau dia bapak tahu ini memang Nasoro tapi apa? Enggak terhormat gitu. Enggak muhsanat namanya. Babi dimakan. Apa yang dilarang dalam agama Nasoro dilakukan. Nah, ini tidak terhormat. Berarti apa? Jangan nikahi. Yang boleh itu yang terhormat. Artinya apa? Dia itu menjalankan apa? Ya kitab Injil dengan benar. Artinya apa? Ketentuan-ketentuan yang mereka sudah sepakati, mereka tidak langgar gitu ya. Taib, ini yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Sekali lagi, mengetahui hukum asal penting ya, mengetahui hukum asal penting. Adapun ketika penerapannya karena kehati-hatian dan lain sebagainya, ya itu juga kita harus tahu. Sehingga apa? Mana hukum gara-gara kehati-hatian atau gara-gara kekhawatiran, dan mana hukum asal ya. Taib, nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.